Shalom ibu-ibu yang di rumah. Mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kita semua. Walaupun ibu-ibu ada dalam rumah, kita ada di sini. Saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada di rumah ibu-ibu, ada di sini juga. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, pikiran kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat kepadamu kami punya kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah, rasa tenang hati. Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita, hanya Tuhan sumber damai sejahtera kita. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Kau tahu apa yang terjadi permasalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan harus bersama-sama dengan kami. Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memulai ibadah
ibadah ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tolong lebih dari awal. Haleluya. Tuhan kekuatan dan mazmurku. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan ganti pujian kita. Kita naikkan pujian syukur kita. Segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menguatkan pribadi lepas pribadi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, kami rindu Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku.
Haleluya. Shalom bagi kita semua, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan berkata demikian, saya baca. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus, dan kisah penyembuhan kepada Bartimeus adalah kisah nyata. Bartimeus seorang pengemis yang buta. Tetapi waktu Bartimeus mendengar Yesus ada, maka Bartimeus berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang berbondong-bondong menyertai dengan Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan ada orang-orang yang menyuruh Bartimeus untuk diam, jangan mengganggu Yesus. Tetapi makin keras suara Bartimeus berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, tolong." Dan Yesus berhenti, lalu menyuruh orang memanggil Bartimeus. Dan Bartimeus datang menghampiri Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apakah yang engkau mau?" Bartimeus menjawab, "Supaya ia dapat melihat." Itu sebabnya lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Khotbah hari ini, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yaitu tingkatkan imanmu. Sangat penting bagi kita untuk meningkatkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa, saudara-saudara, penting meningkatkan iman? Karena kita sedang menghadapi hari-hari terakhir yang sangat mencekam, dan kesukaran kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita tidak meningkatkan iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tidak cukup kuat untuk menghadapi kesukaran, kesulitan yang mencekam kehidupan kita, bahkan kehidupan manusia di hari-hari terakhir ini. Kita baca di dalam
2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 mulai ayatnya yang pertama. Di sini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan akhir zaman ini adalah keadaan yang semakin sukar dan sulit kita hadapi. Walaupun kita banyak menimbun harta, menimbun kekayaan, tetapi harta dan kekayaan tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang dapat menyelamatkan imanmu. Di dalam Amsal Soleman pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4 berkata demikian, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meningkatkan iman kita, supaya iman kita lebih teguh, lebih kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat-ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang kedua ini untuk meningkatkan iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya baca mulai ayatnya yang ke-6. Kolose pasalnya yang kedua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat-filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi untuk meningkatkan iman saudara, saudara harus tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam kita percaya, di dalam kita beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus tetap di dalam Dia. Sebab kalau kita tidak tetap di dalam Dia, iman percaya kita kepada Dia bisa menurun, bisa kendor. Lalu bukan hanya tetap di dalam Dia. Yang kedua, kita melihat hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Iman kita harus berakar berdasarkan Yesus Kristus Tuhan. Akar itu tidak kelihatan. Dia tertanam di dalam tanah. Tetapi akar itulah yang menentukan kuatnya tingkat iman kita. Sudah cukup kuat menghadapi masa yang sukar atau belum cukup kuat. Dan akar inilah akan merambat kemana-mana, akan masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Sebagaimana akar itu dalam, sedemikian juga tingkat iman kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat membangun iman. Dikatakan hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kita bukan saja berakar kuat, tetapi waktu kita menjadi berakar kuat, akar itu lebih dalam lagi, kita akan makin lebih kuat dan akan bertumbuh subur, bertumbuh sehat. Iman yang ditingkatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak hanya cukup sampai berakar dan bertumbuh, tetapi hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah saudara-saudara, orang yang meningkatkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan tetap di dalam Tuhan. Dia akan berakar kuat sebagaimana akar lebih dalam, imannya lebih kuat lagi dan bertumbuh di atas
Dia. Dibangun di atas Dia, yaitu iman bertumbuh di atas Yesus. Dan bertambah teguh. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, kita bertumbuh di atas Dia, maka iman kita akan makin teguh, akan makin kuat di dalam Tuhan. Sehingga di dalam segala hal yang kita hadapi, kesukaran, kesulitan yang datang menimpa kehidupan kita, kita tetap melimpah dengan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya kesaksian tentang pengalaman hidup di dalam Tuhan. Indah, saudara-saudara, walaupun menghadapi kesukaran, kesulitan, tetapi bersama Yesus kita bisa mampu menghadapi kesukaran, kesulitan itu. Satu waktu, saudara-saudara, suami saya mengalami sakit kepala yang luar biasa sakitnya. Bukan sakit biasa-biasa. Kira-kira pada tahun 2016 yang lalu, suami saya sakit bagian kepala. Dan waktu dibawa ke rumah sakit, dokter memeriksa kepala suami saya. Dan waktu keluar hasil pemeriksaan, dokter langsung berkata kepada saya bahwa suami ibu harus lekas dioperasi sebab ada cairan di dalam kepala dari suami saya. Saudara, waktu mendengar hal itu, saya katakan kepada dokter, apa tidak ada cara lain, dokter, untuk bisa sembuh dari sakit yang dialami oleh suami saya? Dokter katakan, mau atau tidak, tetap harus menghadapi operasi. Ya, saya berkata, dokter, operasi itu apa bisa dengan, ya, kalau mengenai harga operasi, biaya, saya katakan saya ada BPJS kesehatan. Apa saya bisa pakai BPJS itu? Dokter katakan, ini waktu pergi ke rumah sakit yang pertama ya. Dokter katakan bisa saja pakai BPJS ibu. Tetapi kami di sini harus, katanya, 50-50. Saya katakan, kira-kira berapa biaya operasi? Dokter katakan, ya, bisa puluhan juta, bisa juga sampai
Nanti bisa dilihat saja tindakan operasi itu. Saya katakan, saya mau ambil dari mana? Saudara, benar firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 11 ayat 4 bahwa satu waktu juga kita tidak dapat mengandalkan harta dan kekayaan. Jangankan harta kekayaan, saya tidak punya apa-apa, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan kepada dokter, uang sebanyak itu dokter, saya tidak punya. Saya katakan 20 juta pun di tangan saya atau di tabungan saya tidak punya. Tetapi dalam hati nurani saya berkata, saya hanya punya Yesus. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, karena dana tidak mencukupi, kami bawa, saya dan anak-anak bawa pulang suami saya. Beberapa jemaat yang datang besuk suami saya, mereka pada menangis. Mereka katakan kepada saya, "Tante, kami masih butuh Bapak Gembala." Saya diam dan saya berkata kepada jemaat yang datang membesuk, kalau kalian masih membutuhkan Bapak Gembala saudara, saudara harus berdoa, bahkan saudara harus berpuasa. Anak saya yang pertama mendengar penyakit yang dialami papanya, dia kaget dan menangis. Dia diam-diam sering berhenti kendaraannya di pinggir jalan, lalu dia hanya menangis dan menangis. Tetapi dia juga berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak saya yang kedua, saya tanya, bagaimana kalau papa harus dioperasi? Sebab kalau tidak, papa bisa pergi meninggalkan kita. Anak saya yang kedua hanya menjawab, ya mau bagaimana mah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya katakan juga, ya. Anak saya yang ketiga, laki-laki, tadi yang kedua perempuan. Saya katakan kepada anak yang ketiga, bagaimana Den? Keadaan papa demikian. Dia juga menjawab, ya mau bagaimana lagi ma? Kita berdoa aja, biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Lalu anak saya yang bungsu, yang keempat,
perempuan. Dia datang dan berkata kepada saya, "Ma, saya belum selesai SMA. Saya masih butuh papa, Ma." Saya hanya dapat menjawab, "Berdoa sayang, pasti Tuhan Yesus menolong." Lalu kami bawa lagi suami saya dengan anak-anak bawa ke rumah sakit. Ada rumah sakit pusat otak, ya. Itu menolak, tidak bisa suami saya di opnamen di rumah sakit itu karena katanya ruang operasi lagi disteril. Wah, kami bawa lagi kemana? Tuhan buka jalan, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya kami membawa di rumah sakit di RSCM di sana. Ada yang memberi saran, bawa saja ke sana, langsung ke UGD, dan biarlah mereka yang memeriksa, para perawat dan dokter itu memeriksa. Sampai di sana, saudara-saudara, waktu diperiksa lebih dalam lagi, memang suami saya harus dioperasi karena cairan yang ada di kepala sudah mendekat otak. Lah, itu suami saya sudah mulai linglung, ya. Kata-katanya sudah tidak nyambung karena sudah hampir ke otak cairan itu. Dan dijadwalkanlah hari untuk operasi, dijalankan. Dan selama lebih 2 bulan di rumah sakit itu, sebelum dioperasi, 3 hari sebelum dioperasi, dokter datang menemui saya di rumah sakit itu. Dokter katakan, "Ibu, kenapa ibu mau suami ibu dioperasi?" Saya hanya katakan, saya jawab, "Ya, supaya suami saya sembuh." Dia katakan, "Ibu jangan terlalu berharap sembuh. Sebab tahukah ibu, mengalami operasi di dekat otak di kepala berisiko tinggi, ya. Bisa-bisa sementara di meja operasi bisa langsung pergi. Kalaupun Bapak sembuh, bisa cacat." Saya dalam hati, yang ya udah, yang penting sembuh. Kalaupun dia cacat, saya masih mampu untuk mendampingi. Tetapi di dalam hati saya hanya memiliki Yesus, Tuhan yang dapat menyelamatkan. Saya katakan kepada dokter, "Begini saja dokter, dokter lakukan saja tugas dokter, melaksanakan operasi kepada suami saya, dan saya juga akan melaksanakan tugas saya
doa itu, saudara-saudara, waktu kami sedang berdoa, saya melihat ada sebuah peti mayat di samping suami saya berbaring. Dan peti itu sedang terbuka. Tetapi saya hanya mengaminkan doa dari seorang hamba Tuhan yang datang sedang berdoa. Saya hanya berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Tiba-tiba saya melihat peti itu di samping suami saya. Saya tatap peti itu. Dan saya hanya berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan suami saya. Lalu saya hanya mengucapkan, haleluya. Saya tetap tatap peti itu dan berkata, haleluya, haleluya, darah Yesus berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba saya melihat ada api membakar peti itu. Api membakar peti itu, dan sampai peti itu hangus terbakar, peti itu tidak ada lagi. Saya memuji Tuhan. Saya katakan haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang telah menolong suami saya. Besoknya suami saya dibawa ke ruang operasi. Dokter masih berkata, ibu sudah berdoa? Saya katakan, saya sudah berdoa. Apa boleh kami masukkan suami ibu ke ruang operasi? Ya, silahkan. Waktu operasi berjalan, beberapa jam kemudian selesai operasi, kami dipanggil keluarga dari Bapak Lewi Sulu, harap datang. Kami datang ke di depan ruang operasi itu, dan suami saya dikeluarkan dari ruang operasi. Saya lihat dia kedinginan karena memang dingin sekali dalam ruang operasi itu. Lalu dokter bertanya kepada suami saya, Pak, kamu siapa namanya? Suami saya menjawab, Lewi Sulu. Oke. Pak, bisa angkat tangannya? Suami saya mengangkat tangannya. Yang sebelah lagi, Pak. Sebelahnya lagi diangkat tangannya. Lalu dokter berkata, Bapak lihat saya. Ini berapa, Pak? Suami saya menjawab, 2. Dia beri lagi. Ini berapa, Pak? Suami saya menjawab, 3. Dokter itu langsung berkata, puji Tuhan, operasi berhasil. Dan yang membawa keluar suami saya dari ruang operasi adalah dokter orang Kristen, ya, dia dari gereja GKI. Dia percaya Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sesuai
yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kehidupan kita. Sehingga manakala kesukaran kesulitan itu kita hadapi, ada Yesus di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita baca. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, kita di dalam Yesus, maka kita dapat minta apa saja yang kita perlukan. Tuhan pasti menjawab, memberikan, dan kita akan menerimanya. Saudara di dalam Tuhan, biarlah kesaksian yang saya utarakan bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Manakala kesukaran kesulitan datang menimpa kehidupan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, harta tidak dapat menyelamatkan kita. Harta di akhir zaman, dunia yang mencekam dengan kesukaran kesulitan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran firman Allah yang tinggal di dalam hidup kita, menyatu dengan hidup kita, kita menyatu dengan firman Tuhan menyatu dengan kita, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Mari ibu-ibu, tingkatkan imanmu sesuai dengan firman Tuhan. Sering baca, sering dengar firman Tuhan, dan biar firman itu menjadi rema di dalam hidup kita, dalam hidup saudara-saudara dan saya, sehingga tingkat iman kita cukup kuat mengalahkan pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Dan manakala Yesus datang kembali, yang dia cari bukan harta kekayaan, tetapi yang Yesus cari waktu ia datang, yaitu iman saudara. Milikilah iman yang berkenan kepada Tuhan, setuju dengan engkau telah meningkatkan imanmu kepada Tuhan. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pengumuman sampai bertemu bulan depan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian doa ya guys. Yeah.
Keadilan-Mu Bapa Sorgawi, memohon kepada Tuhan, tolonglah bangsa kami Indonesia supaya terhindar daripada wabah corona ini. Pakailah dokter-dokter, pakailah menteri-menteri dan sebagainya Tuhan, supaya bisa lekas terhilang wabah corona ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau menyayangi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pun berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga, kiranya dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Tuhan berkati keperluan-keperluan hidup mereka. Ada banyak kesulitan yang dihadapi hari-hari ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sekalian. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Juru Selamat, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu dengan Tuhan dan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.